Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, kesehatan serta diberikan kemudahan di dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai model data konseptual. Sebelum lanjut ke materi hari ini, di sini ada beberapa capaian pembelajaran. Setelah teman-teman mengikuti materi hari ini, saya berharap teman-teman mampu memahami definisi dari model data konseptual. Kemudian teman-teman juga mampu memahami serta merancang model data konseptual dan memahami apa itu ERD. Ya. Saya berharap untuk materi hari ini cukup bisa dipahami, dan karena cukup bisa dipahami karena materi hari ini akan berkaitan dengan materi minggu berikutnya, ya. Jadi saya berharap teman-teman mampu memahami apa yang saya sampaikan pada materi hari ini, ya. ERD sering digunakan untuk menggambarkan objek basis data, baik itu secara konseptual, logika, maupun fisikal. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah sebuah hubungan antar entity atau objek-objek dasar yang divisualkan dengan diagram. Jadi, diagram yang digunakan, ERD ini adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu entitas dan keterhubungan entitas tersebut dengan entitas yang lain. Banyak jenis notasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan diagram ERD, antaranya ada notasi Petersen, ada Crossfoot, kemudian kelas diagram dari UML. Ada banyak sekali notasi-notasi yang dapat menggambarkan diagram ERD ini. Silakan teman-teman dan Bapak dan Ibu pelajari kira-kira mana notasi yang gampang, ya, yang gampang untuk dipelajari, silakan dipelajari, ya. Kemudian dalam ERD atau Entity Relationship Diagram juga diterapkan penggunaan simbol yang menggambarkan 3 informasi, ya. Di antaranya ada entitas, kemudian ada atribut, kemudian ada relasi. Apa itu entitas, apa itu atribut, apa itu relasi? Saya rasa teman-teman semua sudah memahaminya di pertemuan sebelumnya. Saya sudah sedikit singgung apa itu entitas, apa itu atribut, apa itu relasi, ya. Jika masih lupa, di materi basis data 1 itu sudah ada juga itu disinggung mengenai entitas, atribut, dan relasi. Silakan diulang kembali, ya. Konseptual, logikal, fisikal. Nah, model data di sini terdiri dari 3, yaitu konseptual, logikal, dan fisikal. Apa itu konseptual? Konseptual itu sendiri merupakan ERD hasil analisis, ya. ERD hasil analisis yang menggambarkan objek dunia nyata, ya, misalnya seperti orang, tempat, kejadian, dan lain-lain. Kemudian logikal. Logikal di sini merupakan ERD yang diturunkan dari hasil model konseptual. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita merancang model data konseptualnya, ya, yang masih berbentuk konseptual yang terdiri dari entity, atribut. Kemudian kita turunkan model data konseptual tersebut menjadi model data logikal. Kemudian di dalam model data logikal, kita menggambarkan objek basis data dengan permodelan tertentu. Nah, kali ini kita akan menggunakan permodelan relasional, di mana pemodelan relasional ini atau pemodelan basis data relasional ini terdiri dari objek basis data, ada tabel, kemudian ada primary key, kemudian ada forest key, dan lain-lain. Kemudian fisikal. Nah, fisikal di sini adalah ERD yang mengikut sertakan pertimbangan fisikal dan menggambarkan objek basis data yang diimplementasikan ke dalam sistem yang dibangun. Jadi, fisikal ini adalah tahapan akhir daripada konseptual, logikal, kemudian akhirnya adalah fisikal. Fisikal ini kita tuangkan di dalam bentuk
database, ya, dalam bentuk database yang kita rancang menggunakan tools RDBMS. Apa itu toolsnya? Banyak sekali toolsnya, ya. Bisa kita menggunakan MySQL, kemudian Oracle. Misalnya di sini ada basis data di dalam sebuah transaction processing system. Jadi ini contoh basis datanya, ya. Kemudian pada pertemuan minggu sebelumnya sudah saya bahas sedikit mengenai aturan bisnis. Tidaknya sudah memahami apa itu aturan bisnis dan bagaimana membuat atau merancang suatu sistem dengan menggunakan aturan bisnis yang ada. Nah, kali ini kita akan mencoba merancang suatu sistem informasi akademik. Ya, aturan bisnisnya adalah sistem informasi akademik dengan permodelan data konseptual. Ya, bagaimana bentuk diagram konseptual aturan bisnis tersebut? Coba kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama kita harus menemukan objek penting. Nah, objek penting di sini terdiri dari entity, kemudian relasi, dan atribut. Ya, di sini ada entitinya mahasiswa, kemudian ada dosen, ada mata kuliah. Relasinya apa? Mengambil atau mengontrak, kemudian membimbing, mengampu. Nah, itu relasi. Kemudian atributnya apa? Atribut yaitu fil-fil yang terdapat di dalam entity, ya. Apa entity mahasiswa, baik itu entity dosen, mata kuliah, itu ada atributnya masing-masing. Untuk lebih jelasnya silakan simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama kita temukan entity. Entity-nya di sini adalah mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Setelah itu kita temukan atribut. Nah, atribut di sini adalah atribut yang melekat di dalam entity mahasiswa. Di sini ada NIM, nomor induk mahasiswa, kemudian nama mahasiswa, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, fakultas, jurusan, dan angkatan. Nah, ini yang disebut dengan atribut. Nah, misalnya NIM 101501, nama mahasiswanya Andri misalnya. Nah, itu bukan atribut, ya. Itu record, ya, record yang ada di dalam atribut tersebut. Oke. Kemudian kita menemukan atribut mata kuliah dan dosen. Untuk atribut mata kuliah di sini ada kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah, SKS, dan semester. Sementara itu atribut yang terdapat di dalam entity dosen, di sini ada NIP, nama dosen, fakultas, alamat, dan bidang keahlian dosen tersebut. Itu, ya. Jadi sampai di sini model data konseptual sudah kita rancang, ya, tetapi belum selesai. Sekarang kita ke tahapan berikutnya. Kita harus menemukan cardinality ratio constraint atau rasio kardinalitas. Cardinality ratio constraint ini menjelaskan batasan jumlah keterhubungan satu entity dengan entity lainnya, ya. Jenis dari cardinality ratio ini terdiri dari 3 jenis, ya. Ada one to one, ya, relasi one to one atau 1 ke 1. Artinya sebuah entity A misalnya, ya, sebuah entity A diasosiasikan pada sebuah entity B dan sebuah entity B diasosiasikan dengan paling banyak sebuah entity A. Misalnya, jadi satu orang itu hanya boleh memiliki satu agama misalnya. Kemudian relasi one to many. Sebuah entity A, ya, sebuah entity A diasosiasikan dengan sejumlah entity B. Tetapi entity B-nya dapat diasosiasikan paling banyak satu entity A. Misalnya satu pegawai memiliki banyak kendaraan, bisa saja. Itu. Jadi kalau di sini contohnya adalah satu dosen membimbing banyak mahasiswa. Itu. Kemudian banyak ke banyak atau many to many. Many to many ini suatu entity A,
dapat diasosiasikan dengan sejumlah entity B, dengan entity B dapat diasosiasikan dengan sejumlah entity di A. Artinya banyak ke banyak. Di sini ada nggak banyak ke banyak? Nih ada mahasiswa, ya. Banyak mahasiswa mengontrak banyak mata kuliah. Untuk entity dosen mengampu mata kuliah, di sini rasio constraint-nya atau rasio kardinalitasnya adalah 1 ke banyak. Satu dosen mengampu banyak mata kuliah. Kemudian satu dosen membimbing banyak mahasiswa. Temukan participation constraint dari relationship. Nah, di sini perhatikan untuk garisnya atau relasinya, di sini ada warna hitam dan ada warna biru. Sengaja saya berikan arsir yang berbeda karena di sini untuk sedikit menjelaskan apa perbedaan antara garis satu dengan atau relasi satu dengan relasi yang bergaris 2. Mahasiswa mengontrak mata kuliah. Setiap mahasiswa harus mengontrak mata kuliah, ya. Jadi ada kata harus. Oke, perhatikan. Dalam participation constraint di sini terdiri dari 2 jenis. Di dalam participation constraint di sini menunjukkan apakah keberadaan suatu entitas itu bergantung penuh atau tidak dengan entitas relasinya. Misalnya, mahasiswa ini bergantung penuhkah dengan mata kuliah, gitu. Kemudian, batasan. Batasan ini bisa kita sebut dengan constraint. Adalah jumlah minimum relasi di mana tiap entitas dapat ikut berpartisipasi. Nah, jenisnya di sini ada 2 ya. Ada partisipasi total dan partisipasi parsial. Bedanya apa? Untuk total itu garisnya di sini kita kasih 2. Nanti total itu artinya kalau total di sini suatu bentuk partisipasi yang menunjukkan ketergantungan penuh, berarti harus gitu ya, pada suatu entitas. Ada kata-kata semua dan harus itu. Jadi kalau dia total berarti ada kata-kata harus atau semua. Kemudian kalau parsial. Parsial di sini adalah bentuk partisipasi yang menunjukkan ketergantungan tidak penuh suatu entitas. Ya, misalnya beberapa atau tidak harus semua, itu parsial, ya. Kita inisialkan dengan garis 1. Nah, kalau garisnya 2 seperti ini berarti itu total, partisipasi total, ya. Di sini keduanya itu adalah partisipasi total. Kenapa? Untuk keterangannya, setiap mahasiswa harus mengontrak mata kuliah. Ya, kenapa? Karena mahasiswa. Kalau bukan mahasiswa itu berarti tidak mengontrak mata kuliah, tidak harus mengontrak mata kuliah. Jadi, setiap mahasiswa itu harus mengontrak mata kuliah. Dan semua mata kuliah itu harus dikontrak oleh mahasiswa. Ya, artinya di sini mata kuliahnya adalah yang memenuhi SKS. Itu. Kemudian, untuk relasi dari dosen membimbing mahasiswa. Setiap dosen harus membimbing mahasiswa. Iya, kalau tidak membimbing berarti bukan dosen. Kemudian, dan semua mahasiswa harus dibimbing oleh dosen. Tidak ada mahasiswa yang tidak memiliki pembimbing. Itu ya, pasti ada pembimbing. Kemudian, dosen mengampu mata kuliah. Setiap mata kuliah harus diampu oleh seorang dosen. Ya, seorang dosen. Dan semua dosen mengampu mata kuliah. Nah, di sini ada ERD daripada hasil model data konseptual. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini dalam bentuk model data konseptualnya, ya. Nah, dari model data konseptual ini akan kita tuangkan menjadi model data logikal. Logikal ini kita tuangkan dalam bentuk permodelan basis data relasional. Jadi, itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Untuk materi hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Kemudian ada tugas. Tugasnya di sini adalah silahkan teman-teman cari suatu aturan bisnis yang sederhana
yang bisa kalian pahami, kemudian buat dalam bentuk model konseptual atau rancang dalam bentuk model konseptual. Ya, model konseptual itu kurang lebih seperti yang kita bahas pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan melalui grup WhatsApp kita atau bisa melalui secara pribadi langsung kepada saya, dan jika perlu tanyakan di kelas Edmodo kita. Ya, kita bahas sama-sama. Baik, untuk hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.